terhadap bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah, ghairu muhdatsin, bukan ciptaan, wala makhluqin, dan bukan makhluk, wala hadisin, dan tidak baru. Pada bab ini akan dibahas dalil-dalil tentang sifat al-kalam dari Allah. Sifat al-kalam, sifat berbicara. Dan juga akan disebutkan dalil-dalil bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah, ghairu muhdatsin, yang dia itu bukan dicipta, karena dia sifat Allah, bukan dicipta. Wala makhluqin, dan dia tidak disebut makhluk, tapi dia sifat Allah. Wala hadisin, dan dia tidak baru, jadi dia itu tidak berubah dan tidak akan lenyap, karena tadi dia adalah sifat Allah. Nah, pada bab ini kami bahas hal itu serta dengan dalil-dalil. Yang pertama, dalil-dalil tentang penisbatan sifat kalam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu sifat yang wajib pada Allah Ta'ala yang masuk dalam kategori sifat ma'ani adalah sifat al-kalam, sifat berbicara. Allah berkalam, Allah berbicara. Jadi tentu cara berkalam Allah, cara berbicara Allah tidak sama dengan cara berkalam dan berbicara makhluk. Artinya kalam Allah itu tidak tersusun-susun daripada kalimat-kalimat, daripada kata-kata, daripada huruf, dan tidak ada bunyi dan lain sebagainya daripada sifat kalam berkalam makhluk. Nah, di antara dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis, pertama kita lihat dulu ayat Al-Quran tentang sifat kalam Allah ini. Banyak sekali ayat-ayatnya. Di antaranya Allah berfirman, qala Allah jalla tsana'u, Allah berfirman, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul, katakanlah wahai Muhammad, law kana al-bahr, jikalau adalah lautan itu, laut itu, midadan, dijadikan sebagai tinta, di kalimati rabbi, untuk menulis kalimat Tuhanku, la nafidal bahru, sungguh akan habis air laut itu, qabla an tanfada kalimat rabbi, sebelum tertulis, sebelum selesai ditulis kalimat-kalimat Tuhan. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun setelah itu didatangkan kita sebanyak lautan yang lain. Jadi begitulah sebagaimana kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah di sini kata-kata di kalimat Rabbi. Kalimat-kalimat Allah di sini sebagian ulama mengatakan seperti Imam Nawawi, maksud kalimat Allah atau kalimat Rabbi di sini adalah Al-Quran. Artinya makna yang dikandung oleh Al-Quran ini tidak akan mampu ditulis, tidak akan cukup lautan untuk dijadikan sebagai kita menulis makna Al-Quran, makna kalimat Allah dalam Al-Quran. Hanya tafsir Al-Quran dan sampai hari ini datang kitab baru, datang ulama baru, tulis tafsir
tafsir lagi. Tulis datang ulama kemudian tulis tafsir lagi. Jadi misalnya kita berkata, kita mengatakan, apakah tidak cukup dengan tafsir yang ditulis oleh Ibnu Abbas misalnya, tafsir pertama tentang Al-Quran ditulis oleh Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, tidak cukup. Buktinya tafsir yang datang setelahnya lebih luas dibahas makna-makna Al-Quran daripada tafsir Ibnu Abbas. Walaupun tafsir Ibnu Abbas menjadi referensi dasar, pedoman dasar, tapi kemudian makna yang keluar dari Al-Quran yang dibahas oleh ulama berikutnya lebih banyak, lebih luas. Tafsir tabi'in seperti Mujahid, seperti Tawus dan lain sebagainya, para mufassir kalangan tabi'in mereka menulis. Kemudian apakah tidak cukup dengan tafsir selain tabi'in? Tidak cukup. Datang tabi'in menulis tafsir lebih luas. Apakah yang ditulis oleh tabi'in tidak cukup? Tidak, belum. Datang kemudian ulama setelahnya menulis tafsir seperti tafsir At-Tabari. Kira-kira tafsir yang sangat besar, tafsir At-Tabari. Begitu besar tafsir oleh Imam At-Tabari, apakah sudah mewakili makna yang dikandung oleh Al-Quran? Belum. Datang ulama yang menulis tafsir belasan puluhan jilid. Kemudian datang ulama berikutnya terus menulis tafsir. Datang berikutnya sampai hari ini begitu banyak tafsir di Syria. Hari ini ada tafsir tafsir Al-Quran punya Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang jumlahnya kalau tidak salah itu 15 atau 17 jilid. Al-Mahum Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian di Tunisia ada tafsir yang luar biasa ditulis oleh Ibnu Ashur, besar sana yang jilidnya juga belasan jilid. Kemudian di Mesir ada tafsir Al-Wasit ditulis oleh Syekh Said Al-Tawi, Grand Syekh Al-Azhar, sebelum Syekh Grand Syekh sekarang Syekh Ahmad Al-Tayyib. Dan di negara-negara yang termasuk tafsir yang besar ditulis oleh ulama-ulama Indonesia. Hanya ditulis oleh Profesor Shihab. Tafsir Al-Misbah, tafsir luar biasa Al-Misbah. Ya, diakui dan dianggap penting tafsir Al-Misbah punya Profesor Shihab. Dan beliau punya kelebihan yang tidak ada dalam tafsir yang lain. Kita karena melihat bahasa Indonesia jadi kita anggap biasa. Kita lihat buku yang lain. Ada biasa tafsir Al-Misbah punya tidak salah berapa belas jilid tulis. Beliau kelebihannya itu membahas makna Al-Quran berangkat daripada akar bahasa Arab. Memang beliau punya asal usul Arab, asal beliau kuat dasar bahasanya. Jangan dijelaskan orang. Kemudian sebelum beliau juga ada tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka. Ya, tafsir Al-Azhar. Itu sampai beliau diundang Al-Azhar. Setelah menulis tafsirnya itu diberikan penghargaan. Al-Azhar itu banyak tafsirnya, ada beberapa jilid. Punya Buya Hamka. Cuma kalau secara bahasa, makna-makna hukum, makna-makna budaya, sosial, itu lebih kuat punya Profesor Shihab. Jadi itu boleh dibaca, boleh dibeli tafsir beliau, tafsir Al-Misbah. Memang harganya agak mahal, tapi bisa dibeli, dijadikan bacaan sore-sore sambil minum kopi, pisang goreng, bisa dibaca tafsir beliau. Enak sekali tafsir. Kemudian juga ada buku beliau tentang Al-Quran sebagai pendahulu sebelum baca tafsir beliau. Itu ada buku Membumikan Al-Quran. Dan ada satu lagi buku beliau
Jadi Prof. Quraisy itu ulama tafsir, ahli Al-Quran. Beliau hafal 30 juz dan ahli tafsir, dan keilmuan beliau tidak main-main. Nah, cuman kalau di Indonesia kita ya, biasa ya, banyak sekolah ya. Jadi masyarakat ini kadang-kadang dia tidak bisa membedakan, tidak bisa memperhatikan mana yang betul-betul ulama, mana yang bukan ulama. Kadang-kadang yang betul-betul ulama pun jadi bukan ulama, yang bukan ulama jadi ulama. Nah, jadi kalau Prof. Quraisy itu betul-betul ulama. Adapun ada salah satu ijtihad beliau, ada satu masalah penting dalam syariat besar, itu ijtihad beliau. Itu tidak berarti dengan salah satu ijtihad beliau itu tidak tepat menurut kita, kemudian menghapus keilmuan beliau yang tidak. Keilmuan beliau bukan level kita pun yang harus mengakuinya, level ulama internasional. Maka sampai hari ini setiap ada pertemuan ulama-ulama Al-Azhar di berbagai belahan dunia yang dilakukan biasa di Mesir itu beberapa tahun sekali, itu Prof. Quraisy selalu dapat undangan dan beliau diberikan ruang untuk berbicara. Dan bicaranya bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Aceh, bahasa Arab yang fasih, yang sangat kuat dalam gramatikalnya. Kemudian juga di Indonesia kita juga ada ahli tafsir, Tuan Guru Bajang dari Nusa Tenggara Barat ya, BNPB. Ini juga ahli tafsir. Itu tokoh-tokoh besar di Indonesia yang mereka sangat harum namanya di Mesir, di Al-Azhar. Cuma lagi-lagi kita susah kalau masalah-masalah sudah politik sedikit langsung jadi apa? Karena kita Indonesia ini dulu di politik. Sebenarnya bukan masalah politiknya, kita cara berpolitik belum dewasa. Sehingga nilai seseorang itu dinilai dari 4 tahunan. 4 tahun itu kan berdahulu orang itu ketika ada kirali. Jadi mudah ada urut-urut di Indonesia. Beda partai, bedanya Pak Ali. Benar-benar di mana Ali? Padahal orang keilmuannya, latar belakangnya, sepak terjangnya. Jadi ingin dikatakan di sini bahwa tafsir sampai hari ini tidak akan sanggup kita hitung. Berapa juta kita, berapa puluhan ribu ulama yang telah mengarangnya, ya, baik tafsir yang kecil, tafsir yang besar-besar, seperti termasuk tafsir Imam Al-Alusi, Ruhul Quran, kemudian tafsir Al-Bahrul Muhit, karena Ibnu Hayyan Al-Andalusi itu yang besar-besar. Sampai hari ini terus ditulis tafsir itu. Dan ketika kita baca tafsir itu, pasti kita temukan setiap tafsir itu, kalau memang ditulis yang betul-betul makannya, ada makna baru yang tidak kita temukan dalam tafsir yang lain. Itulah makna ya, bahwa qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi. Jadi sampai kapanpun tafsir Al-Quran itu akan terus memberikan makna yang baru, akan terus dikeluarkan makna yang baru dari Al-Quran. Tidak akan habis-habis. Begitulah dahsyatnya kalimat Rabbi, kalimat Allah, itu Al-Quran. Itu belum lagi kalau kita klasifikasikan tafsir-tafsir banyak model ya. Penguatan segi bahasa, ada tafsir yang fokus tentang hukum Al-Quran, seperti tafsir Al-Qurtubi fokus pada hukum syariat, ada yang fokus pada bahasa Al-Bahrul Muhit Al-Andalusi, kemudian ada yang fokus di sisi sainsnya. Ada tafsir di Mesir juga karangan ahli kimia, ahli teknik kimia, Profesor Zahrul Najah. Itu bisa disebut ada tafsir beliau, tafsir sains.
Jadi beliau keluarkan nilai-nilai sains dalam Al-Quran, kemudian beliau jelaskan secara ilmu alam. Itu juga besar tafsirnya. Ada 10 atau 11 jadi mungkin lebih. Dia punya Zahrul Najah. Itu belum lagi tafsir dalam hal lebih kepada sejarah, tafsir banyak sekali. Kalau kita mau cari semua tafsir dari Ibnu Abbas sampai hari ini, kita kumpulkan mungkin tidak satu masjid yang menampung banyak sekali tafsir. Lebih banyak sekali. Jadi itulah makna la nafidal bahru qabla an tanfada kalimat. Tidak akan habis. Dan ini akan terus datang ulama lain nanti menulis lagi, datang ulama lain nanti menulis lagi. Kita pun kalau menulis boleh silahkan, tapi harus punya ilmu dulu. Jangan salah-salah tulis nanti. Kita kalau menulis boleh, kalau punya kemampuan. Cuma kata Imam As-Sayyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, kitab tentang ilmu Al-Quran, kata beliau, untuk bisa menulis satu tafsir itu, untuk bisa dikatakan seorang mufassir itu harus menguasai 42 jenis ilmu. Ada 42 jenis ilmu yang dia harus punya kemampuan, baru dia bisa beranjak menulis tafsir dan mengeluarkan makna-makna yang baru. Jadi dia dianggap sudah punya kapasitas untuk 20 ilmu. Kalau tidak mampu, jangan. Jadi kalau tidak mampu, baca saja tafsir yang sudah ada, yang dikarang oleh para ulama. Karena kalau kita berani menafsirkan Al-Quran secara otodidak tanpa bekal ilmu alat tadi yang menunjang untuk menafsirkan Al-Quran, maka nanti dikhawatirkan kita akan termasuk dalam kategori yuharrifuna al-kalima amma wadhihi, membawa makna Al-Quran tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Jadi ketika misalnya ada orang-orang ajak tadabbur Al-Quran, bagus tadabbur Al-Quran, itu arahan Al-Quran itu sendiri. Kita disuruh tadabbur Al-Quran. Makna bertadabbur, merenungi, menghayati maknanya, boleh, itu bagus. Tapi ingat, tadabbur itu butuh ilmu. Jangan salah-salah tadabbur, dia bukan yang ke-nafawi dan boleh ngomong ke tadabbur. Ini butuh ilmu. Nah, jadi itu makna daripada ayat yang barusan kita baca. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala azza wa jalla, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Dan jikalau bahwa sesungguhnya di bumi ini min syajaratin, semua kayu, aqlam dijadikan sebagai pena-pena, wal bahru yamudduhu, dan laut sebagai tintanya, min ba'dihi sab'atu abhur, ditambah lagi 7 laut daripada laut yang ada di bumi ini untuk menulis kalimat Allah, ma nafadat kalimatullah, tidak akan mampu menguraikan semua makna kalimat-kalimat Allah. Maknanya tidak akan mampu menguraikan makna Al-Quran. Cuman sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa makna kalimat Allah bukan hanya Al-Quran. Seperti Imam Az-Zarqani menyebutkan makna kalimat Allah bukan hanya Al-Quran, tetapi semua al-kutub al-munazzalah, kitab-kitab suci, termasuk al-asma'ul husna, nama-nama Allah, termasuk wasifatu, sifat-sifat Allah. Ini kita katakan di awal dulu bahwa nama-nama Allah itu tidak ada batas jumlahnya, banyak sekali jumlah nama-nama Allah. Kemudian
Allah yang sering boleh-bolehnya dekat dengan Allah. Nanti tidak untuk tercipta kita boleh dengan Allah. Karena Allah demikian juga sifat Allah, demikian juga kalam Allah dalam kitab-kitab yang sempurna, dalam suhuf-suhuf. Makanya kita katakan waktu itu dan ini perlu dipahami bahawa sifat Allah yang 20 yang kita pelajari, yang kita hafal, itu bukan seluruhnya sifat Allah. Itu kan sifat Allah pada kau yang wajib waktu. Bukan bermakna sifat Allah cuma ada 20. 20 itu mewakili begitu banyak sifat Allah. Mewakili begitu banyak sifat Allah. Kan 20 dan sifat Allah. Ya 20 dan sifat Allah. Ada membawakan kepada makna sempurna banyak sifat Allah. Bukan ada 20 cuma 20 itu mewakili. Jadi kalau ada yang mengatakan ini bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan sifat Allah cuma 20. Padahal Al-Quran katakan dia sifat Allah 20 itu mewakili. Tingkat 20 mereka kadang-kadang tidak ingat. Apalagi semuanya. Cuma dengan kita tahu 20 itu sudah membawa kepada sifat-sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Kepada sifat-sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan. Demikian juga nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna, banyak sekali. Ini makanya kalau kita lihat dalam ayat kursi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi yang kita ketahui tentang Allah sedikit sekali. Wala yuhituna, tidak ada yang mereka itu tidak mampu menjangkau ilmu Allah, kalimat Allah, illa bima syaa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, dan itu sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah illa qalila, kecuali sedikit saja. Jadi kita ketahui tentang Allah ini sedikit sekali. Jadi bagaimana juga terus mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, makin timbul khasyah. Kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah, makin timbul rasa takut kepada Allah. Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saya betul-betul takut, betul-betul membesarkan Allah, yang betul-betul mengagungkan Allah, al-ulama, mereka yang ulama yang terus makin mengenal Allah, makin mengenal Allah, makin mengenal Allah. Rasulullah mengatakan, ana akhsyakum billah, aku yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Maksudnya akulah yang paling mengenal Allah. Jadi harus terus tauhid ini tidak boleh berhenti. Kalau hukum fikih meskipun dia berkembang begitu ya, cuman ada titik-titik dia hukum-hukum dasar itu dia pun tak selesai habis. Jadi hukum sembahyang khususnya yang tak tinggi, dia ada batas, boleh dikembangkan jauh-jauh juga. Dia tak panjang-panjang. Tapi kalau tauhid ini dia luas, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kalam Allah, luas. Jadi tidak habis-habis. Mana fidat kalimat Allah? Jadi tidak akan habis-habis kalimat Allah itu untuk dibahas, untuk ditulis. Nah, wa qala tabaraka wa ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajara fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila seorang musyrik meminta perlindungan kepada fa ajirhu, maka berikanlah dia perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia mendengar kalam Allah.
perang ya. Jadi boleh Al-Quran itu kita perdengar kepada orang-orang musyrik, kita perdengar kepada non-muslim boleh. Yang jangan sentuh. Kalau sentuh tidak boleh. Mereka tidak boleh sentuh Al-Quran. Termasuk kita yang jual, misalnya kita di toko kita, toko buku, kita juga ada Al-Quran yang kita jual. Itu tidak boleh kita jual kepada non-muslim atau orang musyrik, kecuali setelah kita pastikan dia membeli Al-Quran itu dengan tujuan yang baik, dia mau mengkaji. Tapi kalau kita tidak bisa memastikan untuk apa dia pakai, nggak boleh hukum dasarnya. Jadi jangan seperti di Eropa, sebagian orang-orang garis keras itu dia beli Al-Quran untuk dia bakar, dia beli Al-Quran untuk dia injak. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau memperdengarkan boleh. Kayak Rasulullah SAW, kalau ada tahanan perang itu diikat di tiang masjid atau diikat di samping masjid lah, di dinding masjid, jauh-jauh. Jadi tahanan-tahanan perang Rasulullah itu dulu di samping masjid. Kenapa ditaruh di samping masjid? Malah kalau 1-2 orang dimasukkan ke masjid, diikat di tiang masjid, itu dia tiang ikat di Filaul. Nah Filaul musyrik tangkap, dia membuat dia tangkap, diikat di tiang masjid. Nah, ikat, semua dapat podiam, lero ikat di podiam masjid. So, kenapa dimasukkan ke masjid, diikat di tiang masjid? Supaya mereka mendengar ayat Al-Quran. Ketika sholat berjamaah, imam baca ayat, mereka ikut mendengar. Ketika para sahabat sholat, baca Al-Quran di masjid, mereka mendengar. Dan setiap selesai sholat, seperti terjadi sama seorang tahanan, seorang kepala kabilah. Sesuatu namanya, kisahnya Rasul bisa dilihat. Jadi dia diikat di tiang masjid. Setiap selesai sholat, Rasulullah dekati dia. Rasulullah kita bertanya, bagaimana akan kamu rasakan? Nah, setiap selesai sholat, maka si musyrik ini menjawab, tidak. Maksudnya dia tidak terima Islam. Tidak ada pengaruh bacaan Al-Quran kepada. Kemudian besok Rasulullah selesai sholat tanya lagi, bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Dia menjawab, tetap tidak. Tidak. Nah, terus setiap hari Rasulullah tanya, pokoknya lebih bagus. Pernah rasa, pernah beri, tidak. Besok, setelah beberapa hari seperti itu, dia tetap bersikeras tidak mengakui. Maka Rasulullah mengatakan, hari ini kamu mandi, itu kuda, kamu pulang. Dilepaskan sama Rasulullah. Karena Rasulullah sudah tahu, ini dia sudah berubah. Cuman gengsi kepada kabilah, gengsi. Maka betul-betul setelah Rasulullah lepaskan, dia mandi. Dia mandi. Setelah dia mandi, dia naik kuda, dia berangkat. Tidak lama dia balik. Dia balik, dia betul-betul memeluk Rasulullah, menangis dan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Artinya Al-Quran itu tak memberikan pengaruh. Tak yang memberikan pengaruh. Hanya kalau Al-Quran boleh benar. Kita boleh kita orang Islam ya. Orang kafir juga disuruh benar. Kalau dia boleh kan benar saja. Tetap ada getaran. Memang tidak biasa. Ya. Siapapun yang dengar pasti kena. Ya, dulu Abu Jahal, Abu Lahab itu, mereka kadang yang mereka takuti bukan Rasulullah sendiri kadang-kadang. Yang mereka takuti adalah ketika orang-orang musyrik Mekah mendengar ayat ini yang mereka takuti. Karena kalau orang-orang musyrik Mekah, khususnya orang-orang ahli bahasa, kalau mendengar Al-Quran pasti kena. Kalau orang-orang ahli bahasa,
Dulu kan banyak orang-orang ahli bahasa itu, orang-orang masih murni bahasa Arab. Kalau mereka dengar Al-Quran itu pasti benar. Biar ini dah pegang Al-Quran tanya kepada tiga-tiga dan buat lebih dari lagu tiga-tiga tanpa menyembah diri kadang sifat tanpa. Walaupun ada so karang lagunya, so lagu, tapi kadang ada dengar kadang bahasa sastra ni, agak bahasa sastra ni, susunan katanya pas kena itu ciptaan manusia. Apalagi kalau itu adalah kalam Allah, sifat Allah, Al-Quran. Kenapa? Jadi kalau orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berikan mereka perlindungan, bawa mereka ke Madinah, tidak apa-apa, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka dapat mendengar kalam Allah. Ini jadi dalil tentang kalam Allah. Kemudian Allah juga berfirman, yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna. Mereka mendengar kalam Allah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka mendengar kalam Allah, thumma yuharrifuna, ditahrif. Tahrif ini dibolak-balik makna. Ini kerjaan bukan orang Arab asli ini biasanya. Ini kerjaan orang Yahudi. Yahudi ahli kitab itu yang mereka itu tidak suka dengan Muhammad, karena Nabi Muhammad dan diutus sebagai nabi bukan dari arah nasab mereka. Karena nabi-nabi semuanya, nabi baik dari orang Yahudi maupun Nasrani, semua dari jalur Ishaq. Tiba-tiba ada nabi dari jalur Ismail, itu Muhammad. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka mengakui, orang-orang Nasrani itu mengakui akan ada nabi di akhir zaman. Mereka akui namanya Ahmad, namanya Muhammad, tertulis dalam kitab mereka. Cuma dalam prediksi mereka, nabi itu akan diutus dari garis mereka, dari Ibrahim, Ishak, Yakub, itulah dari Yahuda. Anak Yakub namanya Yahuda. Dari situ seluruh nabi-nabi itu, setelah Nabi Ishak dan Ismail, seluruh nabi-nabi itu dari jalur Ishak. Dari jalur Ismail tidak ada, tiba-tiba ada Muhammad. Jadi orang Yahudi iri, dengki, tidak terima. Maka iri dan dengki mereka itu membuat mereka berusaha. Bagaimana cara merusak ajaran Nabi Muhammad? Yuharrifun al-Quran, yuharrifun al-kalimah al-mawadhi'. Mereka buat tahrif, mereka obrak-abrik Al-Quran. Tapi Allah sudah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya telah kami turunkan dzikra Al-Quran dan kami akan menjaganya. Jadi kalau perlu ditahrif akan kedapatan, diganti di otak hati tidak bisa sampai hari ini. Ada beberapa kali kejadian itu juga, ada beberapa cetakan itu dibalik-balik tetap langsung kedapatan. Karena Al-Quran, kalam Allah, Al-Quran itu bukan hanya dicetak tapi dihafal. Dihafal. Kalau dicetak mungkin bisa. Kalau sekedar dicetak mungkin bisa diobrak-abrik sama orangnya. Tapi Allah menakdirkan khusus Al-Quran itu dia tidak dicetak saja, tapi dia dihafal. Jadi walaupun sudah ada mesin cetak, sudah ada sistem digital itu, tetap Al-Quran itu dihafal. Jadi tidak seperti kata siapa itu yang katanya mubazir sekarang hafal Quran habis tenaga itu. Siapa namanya? Dia akan dulu. Dia tak ngerti ya. Dia tak ngerti, dia bilang, dia mengatakan bahwa hafal Quran capek-capek aja. Kan sudah dicetak, kemudian sudah digitalkan, buka HP langsung ada. Apa yang habis-habis energi hafal capek-capek? Dia tak tahu bahwa percetakan itu mesin dibuat oleh manusia. Kadang-kadang dia bisa salah kerja mesin itu. Sudah berbalik halaman,
Demikian juga digital, kadang-kadang bisa salah satu tahun. Maka Allah menakdirkan Al-Quran, kalamnya itu diletakkan di kepala penghafal Al-Quran. Jadi sampai hari kiamat penghafal Al-Quran itu selalu ada, karena itu adalah program Allah menjaga Al-Quran. Jadi program Allah menjaga Al-Quran, menjamin Al-Quran itu terjaga, bukan lewat cetakan, bukan lewat digital, bukan. Lewat para penghafal. Yang Allah sebut dalam yang Rasulullah sebut dalam hadis, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran, dia para penghafal Al-Quran adalah ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuh, dan orang-orang khusus istimewa bagi Allah. Ada disebut mesin-mesin pencetak Al-Quran itu dijual khusus bagi Allah, penghafal. Jadi para orang tua yang anaknya sudah menghafal Al-Quran, bersyukurlah kepada Allah. Jangan sampai terpengaruh dengan ucapan-ucapan sebagian orang hari ini yang mengatakan misalnya nyom yang hafal Quran dan kakak pun anaknya mengaji. Mereka sudah dijaga khusus sama Allah. Mereka khusus itu 30 juz dalam kepalanya. Jangan kita samakan dengan kita menjuz amal saja yang bermanfaat. Kita khawatir menghafal Quran sudah dijamin sama Allah. Coba kita bayangkan hari ini, siapa yang pernah memprediksikan dulu? Hari ini dinas-dinas, kementerian termasuk TNI, Polri, rame-rame kalau merekrut itu memprioritaskan menghafal. Siapa yang menduga ya? Dulu ketika orang berpikir dia menghafal Quran dan mempunyai fokus Quran dan menghidupkan masa depan, kamu. Ada yang mengatakan lagi itu sekolah-sekolah yang fokus Al-Quran, ijazahnya misalnya paket C, bagaimana nanti masa depan dia? Paket C ibaratnya paket A lebih paket C bisa jadi lebih hebat daripada paket A, karena penghafal Al-Qurannya ada dalam jaminan Allah. Nah, kita Allah kan Allah. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang 30 juz dalam kepalanya. Kita aja yang ada beberapa juz sekali karena jadi walimu. Nah, semua baca dalam gerak kan? Apa-apa tu. Benar lagi. Apalagi yang 30 dan menghafal Al-Quran itu, kalaupun dia tidak ada yang pakai, kalaupun dia tidak ada yang melihat, tidak ada yang memperhatikan, dengan Al-Quran itu sudah ada dalam kepalanya, itu sudah surga bagi dia, kenikmatan bagi dia yang kita tidak tahu rasanya karena kita tidak bisa hafal 30 juz. Nah, itu sudah mulai yang kamu nikmat bagi dunia yang ada nikmat lain sanggup dibandingkan dengan nikmat. Bagaimana rasa nikmat itu? Rasanya hanya didapatkan dengan cara menghafal 30 juz. Nikmat lainnya, dunia nikmat besar sekali. Sampai saya teringat Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, seorang ulama hadis. Beliau sering mengulang-ulang ketika menjelang beliau wafat sambil nangis sekali. Beliau, ya laitani law kuntu minal Qur'an, ya laitani law kuntu minal Qur'an. Di akhir ayat beliau selalu ngomong ini, ya Allah, seandainya Engkau berikan aku hafalan 30 sampai nangis sekali. Setelah puluhan tahun perjalanan keilmuan hadis beliau tidak bisa. Tapi beliau di akhir ayat Al-Quran. Maka satu nikmat besar ini kalau ada orang-orang diberikan hafalan 30. Kita perhatikan, kita lihat, kita kita sejahterakan. Itu bagian daripada cara orang-orang khusus Allah. Kita letakkan dia sebagai imam.
baik yang suaranya bagus walaupun suaranya nggak semua bagus, pas-pasan misalnya. Dan yang lebih beda kayak di suara lagak dulu. Yang lagak ada kalau ke barang, nggak bisa. Di kampung misalnya ini ada anak-anak menghafal Al-Quran, berdayakan data semua, data masukkan ke di Mesir siapapun penghafal Al-Quran tetap dijadikan imam, walaupun orang Indonesia. Orang kita Indonesia mahasiswa banyak pakai di imam di Mesir. Banyak itu di Mesir pakai di imam yang hafal Al-Quran, mereka suka. Dan di sana itu waktu tes setiap tahun di sana, waktu final ujian. Itu tes pertama setiap final Al-Quran dulu. Al-Quran itu, dan yang tesnya itu ulama-ulama, untuk profesor-profesor tua-tua. Saya tes Al-Quran, yang tes di depan saya 2 orang, sudah putih-putih rambutnya, profesor tua-tua. Begitu dia tes juz kelima, coba baca ini. Saya baca dia menikmati untuk jadi itu. Ini dah baca Ustaz? Ya, kembali kepada Al-Quran cetakan orang yang ya. Maka saya juga Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu berarti tadi baru. Jadi Al-Quran kata cipta lagi ada yang cetakan makhluk ni. Menyo huruf ciptakan makhluk. Tapi menyo Al-Quran tersebut nyo besar. Nyo besar. Yang bekerja dari makhluk je. Nampak walaupun hurufnya makhluk, tapi lam hurufnya dan makna kalam Allah. Strategi cetakan mana ada perah di awal dia pun kan cetakan itu ya juga. Dalam tim cetakan. Tapi di dalamnya ada makna kalam Allah. Jadi dalam setiap Al-Quran itu ada kalam nafsi, itulah kalam Allah. Makna yang terkandung di dalamnya. Nah yang menulisnya yang makhluk, jadi berhuruf dan kita baca bersuara. Tapi di dalam yang menulisnya kalam nafsi. Jadi hadir kasun yang makhluk jadi Quran itu Quran kita. Yang Quran jadi kasun yang makhluk. Berarti yang makhluk ciptaan. Berarti punya ciptaan je nak perlu apa-apa je. Meskipun ketika tak detail, maksudnya detail macam yang hurufnya apa? Yang hurufnya kadang pada yang hurufnya makhluk. Yang ketika tak detail, yang makhluk, yang hurufnya yang makhluk kadang-kadang huruf. Nanti dah baca mengeluarkan suara, yang makhluk. Hanya je dah lagi. Tapi mengatakan langsung secara umum tak ikhlas. Kabut Al-Quran yang makhluk. Yang kabin. Yang kabin. Yang jeda betul-betul. Yang kabin. Yang tidak selesai. Cuma menyebab pada PL. Misalnya, ini kalau majlis tinggi. Yang huruf-huruf. Yang makhluk sebab kabut huruf-huruf. Yang lagi huruf-huruf. Mungkin kalam Allah. Tapi di dalamnya ada kalam itu mesti kita berhati-hati. Jadi biar sampai itu kayak Al-Quran dia makhluk je. Yang masalah yang berolong yang berolong. Kerana cara sampaikan. Tapi kalau huruf melapik Quran kan lapik yang makhluk, yang pecah, lepas lagi pecah. Yang dia terus makhluk. Dia akan ikhlas ada usaha makhluk dia lepas. Memang di dalam makhluk, tapi dalam yang makhluknya juga ada dalam nafsi kalam Allah. Jadi demikian. InsyaAllah kita lakukan dalam masa depan. Aku